Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratasya Gladiska dari kelas 10F. Hari ini saya akan membaca cerita hikayat tentang Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang. Pada suatu hari terdapat dua buah kerajaan dari dua orang kakak beradik, Ratu Daha dan Ratu Kuripan. Mereka merupakan dua hal jauh berbeda. Ratu Daha, saudara yang tertua, ialah seorang tokoh manusia yang tidak teguh pendiriannya. Setiap kali ia mengubah pendiriannya karena hasutan selirnya Paduka Liku, ibu Galuh Ajeng. Apalagi setelah ibu Cendra Kirana meninggal dunia karena tape beracun yang diberikan Paduka Liku untuk mendinginkan kemarahan raja. Paduka Liku mencarikan guna-guna sehingga kasih raja berpindah kepadanya. Galuh Ajeng dimanjakan. Dalam semua hal, ia ingin didahulukan. Adiknya, Raja Kuripan, merupakan seorang tokoh yang berhati-hati dalam segala tindakannya. Tak putus dari berpikir panjang lebar sebelum ia berbuat sesuatu. Putranya hanya seorang, yaitu Raden Inu Kertapati, yang akan dipertunangkan dengan putri saudaranya, Galuh Chandra Kirana. Saudaranya yang lain adalah Ratu Galgelang. Ia berputra seorang pula, Raden Singamatri, yang suka dipuji dan sanjung. Segala-galanya akan diberi asal ia dipuji sebagai seorang yang tampan dan gagah, yang melebihi orang lain. Saudaranya yang seorang lagi ialah Biku Gandasari, seorang perempuan menyisihkan diri dari keduniawan dan betapa di Gunung Wilis. Pada suatu ketika, Raden Inu mengirimkan dua buah boneka, sebuah daripada emas yang dibungkus dengan kain biasa, sedang yang lain pada perak tapi dibungkus dengan kain sutra yang mahal harganya. Tentulah Galuh Ajeng yang dapat memilih lebih dahulu, dan tentu pula ia akan memilih apa yang terbungkus dengan kain sutra itu. Setelah ia mengetahui bahwa boneka Cendra Kirana terbuat daripada emas, ia merajuk kepada ibu dan ayahnya untuk ditukar. Tetapi bagaimanapun juga ayah memaksanya. Namun boneka emas itu tak juga diserahkan oleh Galuh Cendra Kirana. Kemarahan ayahnya timbul, sehingga rambut Galuh Cendra Kirana diguntingnya. Sejak itulah ia merasa bahwa hidup di istana merupakan hidup di bara api. Apalagi sudah ternyata bahwa ayahnya telah membencinya. Pada suatu malam, ia melarikan diri dengan ibu tirinya, seilir raja yang pertama, Mahadewi, bersama-sama dengan dua orang pengiringannya, Ken, Bayan, dan Sengit. Di daerah antara perjalanan Daha dan Kuripan, ia mendirikan sebuah keraton, sedang namanya diubah dengan Panji Semirang Asmarantaka. Begitu juga dengan dua pengiringnya, menyamar pula sebagai orang laki-laki dan namanya pun berubah. Ken Bayan dengan kuda perwira, sedangkan Sengit dengan peruda paranca. Kerajaan baru itu makin besar karena keberanian dua orang pengiring Panji Semirang dan merampas harta benda orang yang lalu di situ. Utusan Raja Kuripan ke Daha dapat pula dikalahkan, sehingga Raden Inu sendirilah yang datang untuk menuntut balas. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Raden Inu melihat wajah Panji Semirang, ia terpesona dan tak kuasa pula untuk menuntut balas. Malahan terjadi suatu persahabatan. Dengan demikian, Raden Inu Kertapati meneruskan perjalanannya ke Daha untuk melangsungkan perkawinannya dengan Galuh Chandra Kirana. Bukan kesenangan dan kegembiraan, tetapi penyesalan dan kekecewaan yang didapatinya di Daha, karena Galuh Chandra Kirana sudah tak ada di sana. Walaupun demikian, perkawinan itu dilangsungkan juga dengan Galuh Ajeng karena permintaan yang keras dari ibunya, Paduka Liku, kepada Ratu Daha. Perkawinan itu tidak membawa kebahagiaan kedua belah pihak karena tak ada benih cinta dan senang yang tertanam di dalamnya. Malahan Raden Inu mulai curiga bahwa Panji Semirang itu ialah kekasihnya, Galuh Chandra Kirana. Daha ditinggalkannya untuk menyusul Panji Semirang di kerajaan baru itu bersama-sama dengan tiga orang pengiringnya, Jarujekartala, Parasanta, dan Punta. Kekecewaan yang kedua tak dapat pula ditolaknya. Kerajaan baru itu sungguh kosong. Panji Semirang dengan pengiring-pengiringnya telah meninggalkan tempat itu menuju Gunung Wilis, tempat pertapaan bibinya. Raden Inu hanya mendapatkan Mahadewi yang tidak dibawa dalam perjalanan pindah karena sudah tua. Ia didapatkan sedang menangis. Perkataannya yang keluar mengatakan bahwa Panji Semirang memanglah Galuh Chandra Kirana, putri Ratu Daha. Setelah Mahadewi diantarkan ke Daha kembali, berangkatlah Raden Inu menyusul kekasihnya dengan nama samaran Panji Jahyeng Kusuma.
Dengan perjalanannya, Panji Semirang meninggalkan pakaian lelakinya, Puswa Pajuwita dan Puswasari, kedua putri pemberian Raja Menawan yang kalah perang terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa Panji Semirang adalah seorang perempuan. Setelah merintis hutan dan gunung, sampailah mereka ke pertapaan Biku Gundasari di Gunung Wilis. Mereka disambut dengan ramah tamah. Beberapa hari mereka tinggal di pertapaan itu. Pada suatu hari, Biku Gandasari menyampaikan kata kepada kemenakannya. Bahkan cita-citanya akan sampai juga kalau ia pada hari itu berangkat meninggalkan pertapaannya dan menyamar sebagai seorang gambu, yaitu penari. Panji Semirang dan pengiringnya mengenakan pakaian laki-laki lagi. Galuh Candrakirana mengubah namanya lagi dengan Gambruh warga Asmara. Banyak sudah negeri yang didatangi dan di mana-mana Gambuh mendapat sambutan yang hangat. Akhirnya sampailah mereka ke Gagalagang, kerajaan pamannya. Di daerah itu mereka mempertunjukkan kegambuhannya. Dalam perjalanannya, Raden Inu atau Panji Jayeng Kesuma sudah beberapa hari tinggal di kerajaan Galegang. Raden Inulah yang meninggalkan Raden Singa Menteri yang gila, menanjung dan dipuji itu. Banyak pegawai istana yang beruntung karena hadiah Raden Singa Menteri, karena pujian-pujian bahwa ia lebih gagah dan tampan daripada Raden Inu sepupunya. Dari penggiring-penggiringnya, Raden Inu mendengar bahwa Gambuh warga Asmara baik sekali bermain. Mereka minta agar Gambuh itu dapat pula bermain di istana. Rupa Gambuh warga Asmara menerbitkan prasangka lagi pada Raden Inu. Dalam hatinya, ia menyatakan bahwa Gambuh itu Panji Semirang. Tetapi beberapa kali dirinya katakan, Gambuh warga Asmara tetap menjawab bahwa ia tidak kenal kepada Panji Semirang. Walaupun demikian, tak putus-putus Raden Inu untuk mengamati Gambuh itu. Rahasia itu lama-lama terbuka juga. Tiap-tiap malam sebelum tidur, boneka emas pemberian Raden Inu dahulu selalu ditimang-timang dan dibelai-belai dengan rasa kasih sayang. Pada satu malam, Raden Inu dapat melihat hal itu dalam impiannya. Dengan tiada menanti. Dalam intayannya, dengan tiada menanti lagi dipeluknya Gambuh itu, yang tidak lain daripada Candrakirana yang telah lama dikejar-kejar dan dicari-carinya. Perkawinannya dilangsungkan di kerajaan Kuripan. Dalam perkawinan itu diundang juga Ratu Galegang dan Raja Daha beserta Paduka, Liku, dan Galuh Ajeng. Galuh Ajeng menangis pula dengkinya karena istri Raden Inu Kertapati tiada lain selain Galuh Candrakirana. Akhirnya ia dikawinkan dengan Raden Singa Menteri, putra Raja Gagelang yang gila dipuji itu dan sanjung itu. Paduka Liku sudah tidak menjadi impian dari kekasih Raja Daha lagi karena kekuatan guna-gunanya sudah luntur. Mahadewilah yang diangkat menjadi permaisuri selanjutnya tampuk pimpinan. Kerajaan Kuripan dan Daha dikendalikan oleh Raden Inu Kertapati bersama-sama dengan permaisurinya Galuh Candrakirana membangun negara. Meresmikan berdirinya suatu kerajaan baru tiadalah sukar dengan betapa patah kata, dengan pengumuman ringkas. Orang bisa lekas tahu, janji bisa lekas dilupakan orang jika tanpa bukti, tanpa wujud yang dapat dirasakan adanya. Membangun, memajukan, dan mempertahankan kedaulatan negara merupakan tugas yang maha berat bagi Panji Semirang. Hal itu disadari benar olehnya dan berkat dorongan kemauan yang kuat. Segala sesuatu berjalan baik juga, tanpa dua orang penjaga pintu gerbang, elok paras mukanya, galak-galak sorot mukanya. Langkahnya gagah seperti pahlawan yang tak dikenal takut. Itulah Ken Bayan dan Ken Sanggit, dayang-dayang yang berpakaian pria dan berganti nama pula, yang seseorang bernama Kuda Perwira dan yang seorang lagi dipanggilkan Kuda Perancah. Tugas mereka berat, mereka harus mencegah orang-orang yang lewat, baik yang datang dari arah Kuripan menuju Daha maupun sebaliknya. Hanya orang-orang Galegang dibolehkan terus berjalan, tetapi yang lain harus dipaksa menghadap Panji Semirang. Kuda Perancah matanya beringas.